Sekarang yang tadi disebutkan bukan soal murah atau mahalnya harga saham emiten, tetapi mau sektor apapun itu kondisinya sama ya berarti. Mau itu blue chip, mau itu tier 2, tier 3, kondisi mereka sama. Yes, betul. Ini bicara masalah systematic risk, resiko sistematis yang bisa dibilang tidak ada yang diuntungkan semua sektor di sini. Itu yang membuat tadi bahwa hampir semua instrumen investasi mengalami penurunan kecuali cash. Jadi itu yang membuat kenapa memang bahwa hampir semua instrumen investasi meskipun dia safe haven tapi bukan cash tetap juga mengalami penurunan dalam kondisi seperti ini. Karena memang profil kondisi ekonomi sekarang bisa dibilang cukup berat bagi para pelaku pasar. Apalagi tadi ini bicara masalah pasar saham kan bicara masalah ekspektasi ke depan. Jadi meskipun kejadian realnya belum kita rasakan, misalnya belum ada angka-angka ekonomi, indikator ekonomi yang terlihat, tapi pasar saham memang biasa bereaksi lebih cepat. Ini kalau kita bicara soal bagaimana profil para investornya. Kalau kita lihat dalam jangka waktu investasinya. Nah, kalau kita bagi-bagikan, tadi kan katanya semua beresiko, tapi kan orang tetap harus punya investasi gitu kan. Berapa persen misalnya di saham atau emas, berapa persen untuk yang investor jangka menengah dan juga jangka panjang. Kita mulai dari jangka panjang dulu deh. Ya, tadi kalau bicara jangka panjang kan tadi bahwa ini kayak memang keputusan investasi itu terbangun atau bagian dari tadi perencanaan keuangan. Artinya kalau masyarakat atau pasar atau ya tadi masyarakat bicara masalah investasi jangka panjang, maka ada peruntukan tujuan keuangan yang mau dia capai dalam jangka panjang. Jadi kalau untuk bicara jangka panjang memang tadi ini kan bicara masalah 3 sampai 5 tahun ke depan dan sampai sejauh ini memang kita juga masih melihat bahwa peluang untuk pemulihan itu tetap ada. Apalagi kalau melihat case 2008 ketika terjadi krisis besar kita juga mampu pulih, bahkan global juga mampu pulih dan kita punya harapan yang sama untuk saat ini. Jadi memang untuk jangka panjang sebenarnya tidak ada permasalahan yang cukup signifikan sebenarnya. Kalau bicara masalah proporsi juga tadi mungkin yang perlu sebagai jaga-jaga agak sedikit memperbesar posisi cash saja. Itu yang memang artinya mungkin bisa mengurangi kalau misalnya dia melakukan rutin investasi, artinya untuk belanja mungkin bulan ini untuk investasi khususnya belanja investasi mungkin tadi dia mengganti yang seharusnya dia masukin ke saham atau masukin ke jangka panjang, dia stop dulu masuk ke cashnya atau ke tabungan atau ke rekening koran. Mungkin lebih ke sana untuk penyesuaian kondisi yang memang bisa dibilang ini kondisi yang extraordinary saat ini. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya untuk yang aset yang sudah dimiliki sebenarnya nggak ada problem ya, karena tadi memang kalau ketika dia jangka panjang otomatis tidak ada kebutuhan untuk melikuidasi tadi aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat yang punya perencanaan atau investasi di jangka panjang. Paling utama di cash, bisa disebutkan 70% harus disimpan dalam bentuk cash? Ya, kalau untuk cash sendiri kita memang tadi hitung-hitungannya memang tidak ada yang cukup cukup pasti ya, tapi kalau kita melihat bahwa standby cash paling tidak 3 sampai 6 bulan kebutuhan konsumsi kita. Jadi itu yang memang hitung-hitungan yang mendasar. Mungkin kalau selama ini misalnya kayak dana darurat itu 3 bulan, sekarang dilipat kali gandakan jadi 6 kali. Yes, 3 sampai 6 bulan relatif cukup aman. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi seperti ini ketika kita punya cash 3-6 bulan atau bahkan kalau kita mau sedikit lebihkan sampai 8 bulan, artinya ketika itu sudah terpenuhi boleh berpikir atau mulai tadi masuk kepada beberapa aset-aset yang atau keputusan investasi termasuk kepada aset-aset yang berisiko. Nah, di situ tadi kita menyambung kepada tadi bahwa memang untuk masuk ke pasar saham hari ini tidak bisa agresif meskipun tadi harganya terlihat sudah mulai murah sekali. Tapi karena sahabat ini menurut kita timingnya masih belum pas karena apa? Tekanan koreksinya atau penyebab sumber koreksinya masih bisa dibilang masih kemungkinan masih akan bisa terus ada. Berarti kondisi dalam sekarang ini rumus ketika harga murah langsung beli itu nggak berlaku ya? Iya, untuk sementara karena memang dia extraordinary ya. Kecuali memang tadi kembali lagi bahwa ini kan sebatas himbauan. Artinya ketika memang masyarakat yang punya keyakinan yang cukup tinggi terhadap adanya pembalikan arah atau kemungkinan bahwa ini mungkin akan selesai lah 1 tahun. Bagi yang seperti itu mungkin tadi memang tidak masalah karena memang sampai sejauh ini kita ngeliat bahwa beberapa perusahaan-perusahaan kita yang besar memang masih cukup tahan terhadap turbulensi ekonomi yang besar. Artinya dengan asumsi yang sama mungkin kita bisa pakai itu untuk menjadi dasar kondisi yang sekarang, menghadapi kondisi yang sekarang. Kalau jangka panjang mungkin untuk kekhawatirannya tidak
sebesar untuk investor jangka menengah harusnya gitu ya. Boleh dijelaskan mungkin kalau mereka untuk porsi-porsi investasinya? Jadi kalau bicara masalah ini kan jangka menengah artinya holding periodnya semakin pendek lagi. Artinya bahwa artinya potensi untuk masalah ini bisa berakhir tentu tadi ketika jangka panjang potensinya akan lebih besar ketimbang yang jangka menengah. Sehingga resikonya akan lebih besar untuk yang tadi masyarakat atau investor yang di jangka menengah. Ya artinya dia harus lebih lagi dibandingkan jangka panjang. Artinya mungkin tadi bisa dikatakan di jangka menengah untuk tidak dulu untuk melihat atau menambah porsi yang ada di saham-saham atau aset-aset yang beresiko, termasuk tidak melakukan juga penjualan. Karena tadi dalam kondisi panik pasar seperti ini bahwa reaksi pasar itu mengambil keputusan untuk penjualan kebanyakan irasional, lebih kepada faktor ketakutan itu yang membuat tadi kerugian bisa semakin dalam. Karena tadi untuk pilihan untuk berpindah ke aset juga pilihannya tidak ada dalam kondisi yang seperti ini. Jadi untuk yang jangka menengah tadi memang selain tadi memperbesar tadi posisi cash mereka tadi tetap mulai mengurangi tadi aset-aset yang beresiko, mengurangi bukan lebih kepada menjual ya, tapi tadi paling tidak memperbesar, tapi berharap masih tetap mempertahankan aset-aset yang saat ini yang memang sedang jatuh. Artinya bahwa kita berharap bahwa masyarakat itu tidak melakukan tadi penjualan pada saat aset yang memang dalam kondisi yang seperti ini yang mengalami penurunan cukup signifikan. Karena kalau kita berkaca di kasus 2008 semua kondisi dapat kembali membaik juga gitu kan. Betul. Yang terjadi sekarang mungkin disimpulkan sekarang ini kalau mengoleksi terlalu agresif tidak disarankan, tetapi menjual jor-joran juga bukan solusi juga. Terima kasih waktunya Pak Alfred atas waktunya dengan Kompas Bisnis. Sama-sama.